Ya idealis lah. Jadi ketika gue punya tujuan tertentu nggak kesampaian, wah gila gue down parah, cowok, stres, kecewa, campur aduk. Realistis gue cukup realistis. Sebenarnya kan tergantung, tapi kayaknya lebih condong ke realistis sih gitu kalau gue. Kenapa? Karena capek gue kalau misalkan gue ngikutin apa yang gue mau gitu loh. Gue memang kayak cukup idealis juga dalam hal-hal tertentu, tapi kan pada kenyataannya apa yang gue inginkan kan nggak bisa juga gitu loh, gue paksakan. Jadi udahlah, gue realistis aja. Kalau misalkan memang udah gue lakuin secara maksimal tapi memang hasilnya nggak maksimal juga, ya udah gue realistis. Kalau misalkan itu nggak bisa gitu, contohnya seperti itu. Gue memilih realistis karena kayaknya untuk menjadi dewasa lu tuh harus realistis, dan lu harus bisa pertama lu bisa menerima banyak hal yang bisa berubah kapanpun. Kedua, lu harus juga berubah dengan keadaan-keadaan tertentu. Oke, kalau gua adalah orang yang realistis. Karena ya udah realistis aja gitu. Kalau misalnya emang ada peluang, ambil. Kalau nggak ada peluang ya nggak usah diambil gitu. Waduh, mungkin gue termasuk yang idealis karena gue selalu karakternya tuh punya apa ya, keyakinan gitu yang ngedasarin gue untuk bersikap, bertindak atau memperlakukan sesuatu gitu ya. Mungkin masuknya idealis ya, seperti itu. Realistis atau idealis? Realistis gue orangnya. Kenapa? Karena gimana ya? Karena gue dulu sempet ya idealis lah. Jadi ketika gue punya tujuan tertentu nggak kesampaian, wah gila gue down parah, cowok, stres, kecewa, campur aduk. Akhirnya gue lebih milih realistis aja. Jadi ketika gue punya tujuan dan nggak kesampaian gitu, ya udah gue mencoba lebih menerima aja gitu. Tantangannya sih paling apa ya? Ketika kita hidup realistis, biasanya kita itu hidup untuk idealismenya seseorang. Contoh, misalnya lu kerja yang bukan sesuai passion lu. Lu kerja yang bukan sesuai passion lu itu berarti lu kerja sama orang yang dimana sebenarnya lu ngebantu idealismenya seseorang itu. Jadi tantangannya adalah ya dengan realistis biasanya lu akan lebih lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan diri lu biasanya. Bentrokan udah jelas pasti ya. Benturan dengan orang yang mungkin nggak sepaham atau keadaan berkata lain gitu. Udah jelas lah, itu masalah yang umum dihadapkan sama orang yang mungkin punya kecenderungan idealis ya gitu. Idealis sebenarnya kalau secara konsep kan dia prinsipnya kuat gitu-gitu ya kan. Ya jelas lah pasti bakal berbenturan gitu dengan prinsip orang lain atau keadaan atau kondisi gitu. Mungkin pandangan orang kali ya. Kayak orang liat gue tuh ya, lu kok legowo aja gitu. Kayak lu nggak mau, ya lu santai-santai gitu. Kayak nggak mau mencoba hal baru. Padahal udah pernah dicoba gitu. Jadi masalahnya sih lebih ke pandangan orang aja sih, ke diri guanya gitu. Itu sih. Tantangannya sih kayaknya emang ya apa ya, mungkin karena gue nggak terlalu banyak ngedenger apa kata orang ya, kanan kiri bodo amat lu mau ngomongin gue apa kek. Jadi gue nggak terlalu melihat itu sebagai tantangan. Mungkin tantangannya ya di diri gue sendiri aja. Ketika gue dipilihkan antara realistis dan idealis, di situ gue harus memilih yang terbaik. Yang mana langkah pertama gue di pikiran gue lebih condong untuk memilih realistis. Itu sih. Kadang tuh masalah yang timbul adalah sebetulnya nggak secara langsung ya masalah itu timbul.
Cuman di lingkungan gue aja kadang bentrok gitu loh sama orang-orang yang realistis sama orang-orang idealis. Jadi contohnya perdebatan saat meeting. Ya kan? Jadi dong namanya skill. jangan kayak gitu-gitu soalnya apa ya? Gitulah kayaknya kalau orang yang realistis tuh ya udahlah gitu loh, lebih ke let it flow aja gitu loh sama apa yang ada di depan gitu. Tapi tetap gue percaya orang-orang yang realistis juga dia punya tujuan, punya target. Jadi jangan salah sama orang realistis. Gitu sih. Kayaknya kalau masalahnya selalu nggak sepaham aja sama orang-orang yang idealis. Oke. Tetap berpegang teguh terhadap pilihan lu sih. Kalau menurut gua ya. Karena yang tahu diri lu adalah diri lu sendiri. Sama kayak podcast Papa aja nanti bakal tayang di podcast. Perkenalan awalnya adalah kenali diri lu sendiri. Jadi lu kenali dulu diri lu sendiri, baru lu bisa untuk melangkah ke depannya gimana. Gitu. Lu cukup jadi diri lu sendiri aja sih. Pokoknya mau lu idealis, mau lu realistis, nggak ada pesan khusus dari gua. Itu hidup lu, itu pilihan-pilihan lu, tinggal lu jalanin aja apa yang udah lu pilih, apa yang udah lu pilih gitu. Toh dua-duanya juga ada plus minus ya. Jadi ya silakan menikmati aja. Pada akhirnya ada beberapa kondisi-kondisi yang mungkin lu nggak bisa sepragmatis itu gitu. Maksudnya nggak bisa serealistis itu gitu menghadapi kondisi atau keadaan gitu. Di satu sisi orang idealis itu punya prinsip yang kuat yang bisa menghindari kita terhadap resiko atau masalah-masalah tertentu yang nggak dibayangkan sama orang-orang yang realis gitu. Tapi percaya deh, maksudnya orang idealis itu jangan dikonotasikan orang yang mungkin ribet atau punya banyak masalah gitu atau nggak realistis. Kayaknya gua ngerasa ini agak bertentangan sih sebenarnya, istilahnya tuh paradoks ya. Di satu sisi orang bilang gue idealis, tapi gue ngerasa sesuatu yang ideal buat gue tuh sangat realistis. Paham gak maksudnya? Justru karena itu sangat realistis, makanya menurut gue tuh ideal gitu loh. Itu yang sering bikin gue tuh berbenturan gitu ya. Jadi paling hal itu kali yang mungkin gak kebayang sama orang realis ya. Bahwa sebenarnya orang idealis itu kenapa menerapkan prinsip-prinsipnya itu karena dia ngerasa itu yang paling realistis buat hidupnya dia gitu. Kali untuk yang idealis. Pesan gue buat orang-orang idealis sih gini, lu jangan jadi idealis kalau lu belum kaya, karena untuk bisa menghidupkan idealisme lu itu butuh uang. Sedangkan lain cerita kalau misalnya lu emang banyak uang ya. Kalau misalnya lu banyak uang, lu emang mau ngejalanin idealisme lu silakan. Tapi kalau lu masih miskin, kalau lu masih susah, kalau lu masih punya penghasilan rendah, be realistis aja dulu. Karena untuk bisa sampai tahap di idealisme lu yang bisa menghidupi lu itu butuh waktu yang lebih, effort lebih lah intinya. Karena menurut gua ketika idealisme lu belum bisa menopang hidup lu, jangan jadi idealis, realistis aja. Kalau enggak ya lu mati anjir. Kalau misalnya lu masih bergantung atau berharap dari idealisme lu, tapi idealisme lu nggak menghasilkan apa-apa. Realistis aja, cari duit, baru ketika uang lu udah banyak, lu mainkan idealisme lu di sana. Sebenarnya kalau misalnya ditanya gue orang realistis atau idealis, ya gue realistis, tapi gue juga punya idealisme gue sendiri. Dan untuk mendukung idealisme gue adalah dengan gue untuk saat ini bersikap realistis. Seperti itu.